Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas ke minggu 22. Bagian A, yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2A? Syaratnya ini sebelumnya anak harus sudah terampil dahulu di modul M1B, B1B, dan anak harus sudah terampil menulis di T1A, yaitu menulis dari kiri ke kanan dan atas sampai ke bawah, sehingga psikomotorik anak ini harus sudah kuat. Yang kedua, apa tujuan utama dan khusus di modul M2A? Dari keduanya, anak dapat menyukai kegiatan bermain modul matematika di 2A, dan anak terampil menulis simbol angka 1 sampai dengan 5. Yang ketiga, bagaimana cara seorang motivator memberikan modul M2A? Caranya yaitu awali dengan berdialog terlebih dahulu kepada anak dan memberikan motivasi untuk anak agar anak ini bersemangat, dan mengajak anak menuliskan simbol angka 1 sampai 5 sambil dibimbing oleh motivator simbol angka dengan konsep menulis dengan benar, serta menulis simbol dari 1 sampai 5 ini dengan bantuan. Maka bantuan ini yaitu berupa titik-titik, dan dalam satu lembar modul di M2A ini tidak harus diselesaikan, tetapi yang utamakan dalam prosesnya. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan dan khusus modul M2A? Keduanya ini dapat perhatikan dari sikap, ekspresi, dan antusias. Jika anak ini bersemangat, senang, maka saat bermain modul di M2A ini sudah tercapai. Dan perhatikan saat anak menulis serta terampil menulis simbol angka 1 sampai 5 dengan benar. Yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M2A? Setelah M2A ini lanjut ke M2B. Bagian B, apa syarat sebelum memberikan modul M2B? Yaitu anak harus sudah terampil dahulu di modul M2A menulis simbol angka 1 sampai 5. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus di M2B? Dari keduanya ini kita dapat bisa tahu anak menyukai kegiatan bermain modul di M2B, dan anak ini dapat terampil menulis simbol angka 6 sampai 10. Yang ketiga, bagaimana cara seorang motivator memberikan modul M2B? Yang pertama, awali dengan mengajak berdialog, motivasi, dan mengajak anak untuk menulis angka 6 sampai 10. Diawali dengan memegang pensil atau memegang tangan anak sambil dibimbing untuk menulis simbol angka terlebih dahulu, yaitu dari angka 6 sampai 10 dengan bantuan titik-titik. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus di M2B? Dari keduanya ini kita dapat perhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak ini sudah senang, bersemangat, dan antusias, maka bermain modul persyaratan ini sudah tercapai. Dan anak menulis, pastikan anak terampil menulis simbol angka 6 sampai 10 dengan benar dan cepat. Yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M2B? Dari M2B kita bisa lihat bagian kurikulum matematika, yaitu ke modul M3A. Lanjut, bagian C-nya, apa syarat sebelum memberikan modul M3A? Yaitu anak sudah terampil di MT1B dan sudah mengenalkan simbol angka 0 sampai 10. Yang kedua, apa tujuan dan tujuan khusus dari M3A? Dari keduanya ini anak dapat menyukai kegiatan bermain modul matematika di 3A, dan anak mengerti konsep dari penjumlahan tanpa menyimpan
Yang ketiga, bagaimana cara seorang motivator memberikan modul M3A. Caranya itu kita harus menekan simbol angka 0 sampai 10 dan mengajarkan diskusi terlebih dahulu kepada anak agar anak ini mau mengerjakan modul di M3A dan serta mengajak anak berhitung simbol angka 0 sampai 10 melalui menggunakan jari tangan dengan narasi sebagai berikut, yaitu 1 tambah 1 hasilnya berapa dan jadinya berapa. Lalu ajak main anak garis dan memberikan keyword atau motivasi atau evaluasi. Keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan khusus dari keduanya ini di M3A, yaitu pastikan anak terlebih dahulu dari ekspresi, sikap, dan antusias. Maka kalau dari keduanya ini sudah senang dan bersemangat, evaluasi ini sudah tercapai saat bermain modulnya. Yang kedua, anak terampil berhitung menggunakan jari dengan benar dan mandiri mengerjakan modul sendiri. Yang kelima, apa tahap selanjutnya dari bagan setelah modul M3A ini? Yaitu bisa lanjut ke MTK 3B. Lanjut bagian D-nya, apa syarat sebelum memberikan modul M3B? Yaitu anak terampil di modul M3A dari konsep penjumlahannya tanpa menyimpan. Yang kedua, apa tujuan utama dan khusus dari M3B? Dari keduanya ini, anak dapat menyukai kegiatan bermain di modul M3B dan anak ini dapat bersemangat dalam berhitung. Yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M3B ini? Mengajak anak berhitung dengan menyimpan angka yang besar dan minta anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol angka yang sesuai. Contohnya itu misalkan 5 ditambah 7. Jadi 7-nya di mulut, 5-nya di tangan. Nah, ini anak ini bisa mencari hasilnya dengan benar secara berhitung dengan jari si anak tersebut. Lalu mengajak anak untuk menarik garis serta berikan keyword atau lakukan evaluasi. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus di modul M3B ini? Yaitu dari keduanya ini, perhatikan sikap dan ekspresi anak. Apabila anak ini sudah semangat dan senang dan antusias, maka persyaratan ini sudah tercapai dan anak sudah terampil secara logika dan mampu berhitung dengan konsep menyimpannya dengan benar serta mandiri mengerjakan modulnya. Yang kelima, apa tahap selanjutnya ke modul M3B ini? Syaratnya itu kita harus sudah terpenuhi semua syaratannya. Mungkin itu aja jadi jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.